Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Fauzi Ramadan, NIM 51808111234. Pada kesempatan kali ini, saya mungkin akan mereview game MotoGP 21. Game ini dibuat oleh Milestone dan dirilis pada awal tahun ini. Kebetulan memang saya lumayan update masalah perihal MotoGP karena memang saya salah satu karena ini merupakan salah satu game favorit saya. Ya, namanya juga anak cowok ya, pasti lebih oke lah, lebih suka dalam game-game seperti balap motor maupun game lainnya. Review ini mungkin saya akan lihatkan bagaimana yang apa saja yang terdapat dalam game ini, misalnya seperti rider, terus nomor maupun helm, dan juga tim-tim yang ada di MotoGP 21 ini. Nah, ini dia untuk bisa kita lihat ya, ada pilihan rider, helmet, dan juga lain-lainnya. Di sini mungkin saya hanya akan melihatkan ini rider. Rider udah saya kostum ya sesuai nama saya. Muka bisa dipilih, ada beberapa pilihan. Lalu umur sesuai ini saya sudah atur juga sesuai umur saya dan juga asal dari Indonesia. Nomor 21 ini adalah nomor motornya karena kebetulan saya lahir tanggal 21, jadi sengaja memang saya pilih untuk nomornya nomor 21. Helm sendiri ini adalah helm yang bawaan dari gamenya, dan juga kita bisa melakukan custom jika kita memang menginginkannya seperti ini. Ini adalah salah satu helm yang saya custom dan yang paling oke lah menurut saya, yang paling saya suka yang saya custom ini. Customnya juga ya makan waktu yang cukup lama. Di sini saya ada tambahkan beberapa sponsor dan juga bendera Indonesia. Lanjut, mungkin itu saja yang kita bisa yang saya tampilkan karena yang lainnya ini hanya yang tampilan biasa ya, yang tidak terlalu mencolok. Untuk tim-tim yang berada di MotoGP 21 ini, mungkin saya akan memperlihatkan tim-tim yang memiliki sponsor dari Indonesia. Ini dia timnya. Federal Oil Gresini Moto2 yang memiliki sponsor dari negara kita. Contohnya seperti Antangin, Federal Oil, dan lain-lainnya. Ini untuk Federal Oil ya sudah beberapa tahun ya untuk mengikuti kejuaraan MotoGP ini. Dan yang satunya lagi adalah Pertamina Mandalika SIG Team. Untuk Pertamina sendiri ini masih tahun pertama ya, baru ikut untuk tahun ini, masih anak baru, jadi sehingga performanya di real life-nya ataupun di yang aslinya itu masih belum terlalu bagus. Namun untuk pendatang baru ya lumayan oke karena masih bisa bersaing di papan tengah klasemen. Ini memiliki banyak sekali ya sponsor dari Indonesia seperti Rans, Pertamina, ataupun dari Mandalika ada RCB dan juga lain-lainnya. Coba kita pilih saja dulu ya, biar kita akan masuk ke dalam bagian gamenya, biar saya lihatkan bagaimana livery dari motor Pertamina Mandalika SIG Team.
Oke, ini lagi sementara loading. Karena kebetulan kemarin saya KP di Lombok ya, di sana sudah dilakukan pembangunan sirkuit internasional ya, namanya adalah Mandalika International Circuit. Lintasan tersebut ataupun sirkuit tersebut merupakan sirkuit internasional sehingga masuk dalam agenda WSBK maupun MotoGP itu sendiri. Ini dia tampilan dari pit stopnya ataupun di yang berada di ini ruang pit. Di sini kita bisa mengatur beberapa hal yang ingin kita lakukan. Kalau mungkin yang sudah lama bermain MotoGP pasti tahu apa saja kekurangan dan kelebihannya. Seperti ini, pilihan pertama adalah untuk pemilihan ban. Ban ini kita pilih sesuai cuaca yang terjadi pada lintasan tersebut ya, pada saat kita main sekarang ini, entah itu panas ataupun hujan. Sehingga pemilihan ban juga sangat penting karena bisa saja kita mengalami trouble ataupun masalah seperti dalam cornering ya, ataupun dalam hal trek lurus karena ban sangat mempengaruhi, misalnya mungkin terjadi slip ataupun yang lainnya. Ini adalah bagian transmission ataupun off. Biasanya kalau orang Indonesia bilangnya itu giginya. Ini bisa diatur dalam kecepatan keberapa untuk pindah ke gear selanjutnya ataupun sebelumnya. Ini brake system bisa kita pilih piringannya dengan ukuran apa yang ingin kita pakai karena masing-masing tentu saja memiliki gaya cakram yang berbeda. Untuk ICU ini traction control ya, traction control, engine brake, anti wheelie ataupun power mapping. Masing-masing mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Jadi seperti ada keterangan di bawah tersebut, jadi kita harus mengaturnya dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan agar mendapatkan hasil yang lebih oke lagi. Mungkin akan coba saya lihatkan ya ke dalam lintasan. Karena agak sedikit nge-lag ya, mungkin jadi saya nggak melakukan gameplay yang lama, hanya memperlihatkan livery dan juga yang lain-lainnya. Ini dia contoh gameplaynya. Ini livery dari, bisa kita dekatkan ya, livery dari Pertamina Mandalika SIG Team ya. Kalau nggak salah ada sponsor dari Rans juga ya yang masuk ke Pertamina ini. Nah ini dia tikungan yang kalau kita lakukan kurang baik, misalnya terlalu melakukan pengereman yang terlalu dalam ataupun terlalu tinggi akan membuat motor ngeslip, ataupun tarikan gas yang tidak sesuai akan membuat motor pun juga ngeslip karena perputaran rodanya yang terlalu kaget ataupun terlalu kencang dalam menghadapi awalan trek. Oke. Ada sedikit ini contohnya seperti ini ya. Trek lurus dan kita mau masuk cornering, nah ini dia ngeslip, kurang terlalu banyak gas dan terlalu banyak pengereman juga berpengaruh dalam game ini ya. Jadi milestone itu membuat game ini seakan-akan kita yang mengendarainya seperti di real life, jadi seperti di dunia nyatanya. Karena seperti yang dilihat tadi, kalau pengereman maupun gas yang dilakukan tidak sesuai bisa berakibat crash maupun slip seperti tadi. Untuk memainkan gamenya juga saya menggunakan stick dari Rexus ya. Di sini untuk gas dan remnya ini ada seperti jumperannya.
Jadi bisa kita tentukan tarikan gasnya bisa untuk yang low ataupun high langsung. Di sini remnya juga sama ya seperti ini, seperti tombol gasnya. Jadi bisa kita tentukan apakah kita bisa langsung gaspol ataupun mulai dari pelan-pelan dulu dalam melakukan gas maupun brakingnya. Kita kembali ke pit saja dulu ya. Ya mungkin ini tampilan pit dari Pertamina ya. Mungkin sama aja sih dengan tim-tim yang lain, hanya stiker-stiker pendukung saja yang sedikit berbeda. Dan juga ini dia sentuhan-sentuhan tambahan dari milestone yang memperlihatkan mekanik memperbaiki motor ataupun perbincangan dari rider kepada ofisialnya. Ya cukup oke ya di sini tampilannya. Mungkin itu saja review dari saya tentang game MotoGP 21 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.